Insya Allah lambang salib yang ada di Gereja Kerasulan baru ini yang sudah berhasil kami beli akan kami ganti dengan tulisan Asma Allah. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Sobat Waras, jangan lupa untuk like dulu video ini. Ya, budayakannya selalu like. Dan bantu, saya mohon ya dengan sangat bantu viralkan video ini. Supaya ya meluruskan ya orang-orang yang tidak waras dalam memberita atau dalam memproduksi sebuah video. Ya, terlebih lagi ya para polemikus Islam seberang itu ya bersukacita di atas kebohongan dan dusta. Ya, firman Tuhan mengatakan ya, iblislah bapamu ya, bapa segala pendusta. Ya, dia adalah pembunuh manusia dari sejak awalnya. Jadi kawan-kawan, dusta itu sudah menjadi bagian hidup mereka. Kalau nggak dusta, nggak hoax, bukan mereka ya. Mereka itu suka sekali memproduksi kebohongan dan dusta. Dan itu mereka merasa puas ya, merasa senang. Dan saya juga heran ya, kok hoax dan dusta itu selalu menjadi bagian hidup mereka. Apakah itu sudah menjadi ajaran mereka? Ya kita pun nggak tahu ya, karena fakta di lapangan dusta dan hoax itulah yang mereka terus tampilkan dan mereka bangga dengan segala dusta itu. Oke Sobat Waras, saya sedikit dulu ya mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah masuk di Yayasan Kristus Agaves yang telah Sobat Waras dukung ya pelayanan saya di sini. Ini ya saldo akhirnya supaya lebih jelas ya. Sobat Waras yang ingin membantu pelayanan kami di pedesaan ya bisa aja langsung lihat nomor rekening di layar kaca ya. Ini ya Sobat ya, saya ya saldo yang sekarang yang sisa itu ada 30.835.589 rupiah. Sorry, salah ketik ini ya. Maksud saya 30.835.589 ya. 003 ini 002 sebenarnya ya. Oke, sebenarnya saldo kita tuh ada 50.835, tapi kemarin saya sudah tarik 20 juta untuk pelunasan tanah ya, puji Tuhan. Ini tanahnya akan siap dibangun ya. Ini lokasi tanah yang akan dibangun gereja. Sobat Waras bantu terus dukung pelayanan kami. Sobat Waras yang memiliki dana untuk bisa membantu pelayanan di pedesaan, langsung salurkan saja ya di rekening yayasan yang ada, dan setiap pertanggungjawaban akan saya tampilkan di channel ini. Terima kasih ya. Oke, kita langsung aja melihat klarifikasi langsung dari pihak gereja tentang persoalan yang tentang berita yang sedang ramai dibicarakan oleh channel-channel ya polemikus Islam yang bersukacita di atas kebohongan. Ya, kita langsung aja simak, dan video ini saya ambil dari channel ini ya, FIC ya, Family in Christ Official yang dilahirkan tadi malam. Saya juga diajak, cuma karena saya nggak sempat dalam perjalanan panjang. Kawan-kawan bantu di subscribe ya, Family in Christ Channel Official ya, in Christ Official. Kita simak deh video ini, dan ini adalah pernyataan yang menurut saya perlu kita simak, dan para begoders uklim dengar ini supaya Anda itu jangan mudah dibodohi ya. Oke, langsung aja simak video ini. Selamat malam semuanya teman-teman, Bapak Ibu Saudara dan netizen dimanapun Anda berada yang sekarang terjangkau siaran langsung dari FIC dan teman-teman YouTube yang lain. Malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber dari Gereja Kerasulan Baru. Beliau adalah Evangelis Wahyu yang saat ini sudah berkenan sudi untuk bergabung dengan kami untuk mengklarifikasi bagaimana terjadinya atau kronologi terjadinya penjualan gereja tersebut sehingga menjadi tempat ibadah orang seberang atau orang muslim, yaitu masjid gitu.
Nah, sekarang sudah ada bersama-sama di tengah-tengah kita. Selamat malam, Evangelis Wahyu. Selamat malam. Iya, terima kasih Evangelis sudah mau datang, sudah mau berkenan Ya. hadir di tengah-tengah apologetik Kristen yang notabene adalah kita akan bersama-sama untuk mengkantor framing yang dilontarkan oleh mualaf-mualaf dalam tanda kutip ya kotor lah nggak jelas itu. Evangelis boleh bercerita apa yang menjadi apa namanya ya ide atau dari penjualan gereja itu, mengapa gereja itu dijual gitu? Mungkin Evangelis bisa menjelaskan gitu secara runtut gitu. Silakan Evangelis. Ya, sebenarnya gereja ini udah gereja lama ya, gereja tua sudah sejak tahun 80-an gereja itu ada di sana. Ya, tetapi dalam perkembangannya memang pertumbuhannya ini tersendat, cenderung semakin lama tidak kelihatan berkembang. Dikarenakan satu, tempatnya yang berdekatan dengan gereja induk. Jadi gereja Gentan ini dekat dengan gereja Kerasulan Baru induk yang jaraknya itu hanya sekitar berapa ya, 4 kilo mungkin dari situ. Sehingga banyak jemaatnya itu yang kemudian kembali ke gereja induk. Kemudian juga kaum mudanya banyak yang kemudian merantau karena ini gereja di pinggiran, gereja di Klaten, tapi Klatennya itu sudah berbatasan dengan Gunung Kidul, Yogyakarta. Sehingga dengan demikian memang anggotanya lama-kelamaan itu habis. Singkat cerita, terakhir tercatat itu tinggal 4 orang. 4 orang itu saja, yang 2 pemuda itu sudah merantau. Nah, dalam kondisi yang demikian, setelah dievaluasi oleh pemimpin pusat Gereja Kerasulan Baru, akhirnya diambil keputusan demi efisiensi pelayanan, maka kemudian gereja ini ditutup. Ibadah penutupan itu sudah dilakukan semenjak sebelum pandemi. Sehingga pada saat gereja-gereja itu streaming, ya gereja itu kan pernah ya namanya tempat ibadah tidak diizinkan digunakan. Nah pada saat itulah gereja itu sudah nggak dipakai lagi. Ada ibadah khusus penutupan yang kemudian dilanjutkan dengan mengangkut beberapa mebeler, simbol-simbol yang ada di dalam. Nah, yang di luar ini memang lupa karena tempatnya itu simbolnya itu di atas tinggi. Kita pengennya kapan-kapan, akhirnya lupa. Dan pikiran kita juga begini, karena gereja itu nanti, aset gereja itu nanti akan dijual juga ke gereja, ya kita santai-santai sajalah. Nanti kalau sudah dekat, nanti kita turunkan dan lain sebagainya. Karena memang yang kita tawarkan itu kepada gereja-gereja. Itu jadi awal-awalnya seperti itu. Jadi misalnya dikatakan bahwa anggotanya kemudian dan lain sebagainya pindah agama itu enggak ada. Itu semua enggak ada. Memang anggotanya memang enggak ada ya. Jadi yang kita jual itu bangunan bekas gereja. Itu kita sendiri mengatakannya sudah bukan gereja. Evangelis Wahyu, saya potong sedikit ya, mohon maaf. Sebenarnya gereja itu ada apa namanya ide untuk dijual itu sejak kapan? Berganti-ganti. Ada jemaat dari gereja induk yang kemudian nyaman kebaktian di situ, maka dia pergi ke situ. Tetapi bukan anggota resmi yang ada di situ. Bukan anggota resmi yang ada di situ. Keanggotaannya di gereja induk. Cuma dia mungkin ingin cari suasana yang baru, kebaktian di situ. Itu masih rutin ya pada waktu sebelum ditutup itu rutin. Minggu dan Rabu itu digunakan sebagai ibadah. Tapi saya katakan ketika pandemi melanda itulah awal mula kemudian bertepatan mungkin ya. Begitu ditutup, ternyata pemerintah juga mengeluarkan aturan tidak boleh ibadah di gereja. Kita harus daring itu ya. Ibadahnya streaming. Ya. Kemudian setelah itu anggota yang masih ada di dekat gereja itu ibadahnya gabung ke gereja induk. Mereka tetap saja di gereja Kerasulan Baru, enggak kemana-mana.
Evangelis, kalau kita bicara Ya, gereja induk, di situ kan ada gereja Mawen, ada gereja mana lagi? Purung ya kalau nggak salah Ngandong, ya. Ngandong. Eh, Andong. Nah, itu gereja yang disebut gereja induk itu yang Mawen ya atau yang mana? Yang Mawen. Ya, yang anggotanya yang banyak itu. Yang Ya, Mawen ya. ya Yang yang Mawen Mawen. ya. Oke. Evangelis setelah ditutup, terus mungkin kan ada selentingan mau dijual. Lalu kira-kira siapa saja yang sudah pernah menawar atau bertanya kepada pihak yang diberi kuasa jual oleh gereja? Lalu Eh, misalnya kenapa kepada penawar pertama, kedua, ketiga, keempat belum dikasih gitu misalnya. Itu ya. bagaimana Bang Lis? Bisa dijelaskan? Ya, kita gereja menawarkan ke gereja-gereja yang ada di sekitar ya. Itu dengan memberikan harganya sangat murah itu. Karena memang kita harapannya biar itu bisa dipakai pelayanan lagi. Harganya tidak saya sebutkan, nominalnya itu murah. Tetapi di dalam pembicaraan, beberapa gereja itu berminat. Ya, berminat melakukan pendekatan, penawaran, tapi tidak sampai pada titik temu. Misalnya, ada yang mengatakan kalau diangsur boleh enggak. Nah, itu pemimpin pusat enggak setuju. Ada yang mengatakan begini, kalau dikontrak dulu gimana, saya bayarnya besok. Nah, pemimpin pusat juga tidak setuju. Kemudian ada yang sangat bersemangat. Sampai survei ke sana dan lain sebagainya, lihat-lihat, setuju. Tapi berjalannya waktu menjadi ragu-ragu. Karena dia punya pikiran, nah ini nanti kalau saya beli kira-kira bisa dipakai lagi untuk gereja atau tidak. Nah, yang seperti itu. Sampai akhirnya datanglah orang Enggak, yang Evangelis, saya dengar namanya, katanya dari Evangelis, saya dengar katanya ya, dari pihak pemerintah desa juga menawar gitu untuk oh kegiatan iya, ya, iya, gimana itu? pemerintah desa itu menawar mau dibeli buat bagian dari kantor desa. Cuma tawarannya memang sangat rendah ya, dari sisi nominal itu tidak disetujui oleh pihak gereja. Memang kita nggak mencari profit, cuma itu memang sudah ditawarkan sangat murah. Tapi ya biasa orang kalau mau beli kan ya misalnya sudah ditawarkan murah, tetap saja mereka menawar dengan harga yang lebih murah lagi. Nah itu Baik. akhirnya belum tercapai kata Ya, sepakat. terus datanglah yang orang yang bernama Matias itu, Ya, yang orang itu Katolik gini, itu. Silakan, ya, gini ya. silakan. Matias itu datang langsung ke lokasi, ke gereja Gentan, bertemu dengan saudari yang biasa membersihkan gereja itu. Ya, tentu saja saudari ini tidak bisa memutuskan. Dia menyampaikan kepada saya karena saya juga tidak kenal orangnya. Ya, dan juga saya masih terikat pembicaraan dengan gereja yang lain, ini saya diamkan. Tahu-tahu orangnya ke kantor cabang yang di Jogja. Mengatakan maksudnya untuk membeli gereja itu. Dilihat KTP-nya itu jelas, KTP-nya Katolik. Yang di kantor cabang yang di Jogja juga nggak bisa memutuskan, suruh menemui saya. Nah, ketika Ya, menemui saya katakan ya kami masih terikat dengan pembicaraan yang di depan. Nah, karena pembicaraan yang di depan itu menjadi ragu-ragu, akhirnya kami membuka penawaran. Nah, dia yang langsung nyaplok itu, langsung ya, ya. menghubungi saya, Mhm. datang ke rumah, Ya, ya. saya. Nah, Saya lanjut. kronologinya Pak. Dari pertama ya, kronologinya di pertama itu orang datang sampai dia bayar gitu. Silakan Pak Evangelis. Ya, setelah dia datang, saya ini dihubungkan dengan seseorang yang namanya Pak Budi. Itu katanya pendeta, saya nggak tahu. Ya, pembicaraan akhirnya sampai kepada Namanya siapa Evangelis? Namanya siapa Evangelis? Budi. Budi. Pak Budi ya. Pak Matias itu mengatakan itu Budi. Tapi saya nggak Oh. tahu siapa namanya. Pembicaraan saya tentang deal harga dengan dia. Mm-mm. Ya, intinya, meskipun pihak Pak Matias itu pernah menawar lebih tinggi dari yang pernah yang ditawarkan ke gereja-gereja lain, kami menawarkan apa adanya, tidak mencari harga yang lebih tinggi. Karena pikiran saya itu masih bersih, tanpa prasangka, yaitu kan mau dipakai buat pelayanan. Ya, Orangnya ya. yang mau beli juga sesama saudara seiman, KTP-nya jelas.
Saya bahkan pernah sampai bertanya, ini nak besok gereja yang mau beli itu gerejanya apa? Dia sebutkan nama Gereja Kabar Baik. Saya komentarnya begini, oh berarti besok gereja itu singkatannya tidak akan berubah. Semula Gereja Kerasulan Baru menjadi Gereja Kabar Baik, sama-sama GKB. Nah, itu iya, betul. Caranya sampai di situ. Akhirnya disepakati harga. Nah, harga yang sudah ditentukan, kemudian juga dari pihak ini, Pak Budi itu memberikan fee. Ada fee sejumlah uang, 10 juta, yang 5 juta untuk Pak Matias, yang 5 juta mau diberikan kepada saya. Saya tolak, di tempat kami tidak ada sistem seperti itu, Pak. Kalau memang Bapak mau ngasih fee ke saya tetap laporkan ke gereja. Biarlah nanti penyikapannya langsung dari pihak gereja. Setelah saya sampaikan kepada pengurus gereja memerintahkan agar fee dimasukkan sekalian. Jadi harganya itu sudah termasuk fee itu. Akhirnya jadilah itu deal ya. Terus hari berikutnya diberi DP. Transfer DP begitu cepat, selang 1 hari berikutnya dilunasi. Ya saya kan senang, memang saya tidak punya prasangka apa-apa. Saya merasa yang diberi tanggung jawab untuk menjual aset itu sudah ketemu pembeli yang baik, ya saya sambut saja. Seperti itu. Akhirnya kita ke notaris. Ditunjuklah notaris. Notarisnya juga saudara kita sendiri. Notarisnya itu orangnya sangat baik, saudari kita sendiri. Di sana terjadi yang disebut perjanjian jual beli. Yang kita tanda tangani. Yang kata notarisnya begini, ini bukan akta jual beli, Pak. Ini adalah legalisasi atas transaksi yang dilakukan di bawah tangan. Sehingga notaris itu hanya melegalkan pembayaran yang sudah dilakukan atas aset itu. Saya senang saja karena saya juga nggak ngerti di belakang itu ya. Saya senang saja. Dan saya merasa sudah selesai, saya sudah plong, saya pulang. Kunci juga sudah diambil sama Pak Matias itu. Malamnya saya diberitahu oleh saudari kita yang menjaga gereja itu. Diberitahu katanya info dari Pak Lurah, Pak RT, gedung gereja itu yang membeli bukan orang Kristen, tapi yang membeli adalah mualaf Cina. Wah, saya shock. Saya kaget luar biasa, tidak bisa tidur semalaman. Saya langsung lapor ke pemimpin pusat. Saya lapor, apa adanya saya ceritakan. Kemudian saya hubungi Matias ini. Pak Matias, saya tanya, terus terang, siapa Anda? Yang membayar, yang beli gereja itu siapa? Dia hanya sebutkan donatur. Donatur itu siapa? Saya tanya. Kemudian disebutkan nama Hani Kristianto. Saya browsing. Oh, ternyata benar itu. Ya sudah, akhirnya terjadilah itu yang saudara sudah tahu semua. Terus dilakukan, terus pada malam berikutnya dilakukan di situ katanya ada buka bersama dan tarawih bersama atau seperti apa, Evangelis? Bisa dijelaskan? Nah, itu paginya saya dapat info dari saudari kita itu, dapat undangan gedung aset kita itu mau dipakai untuk sholat tarawih dan acara buka puasa bersama. Saudari kita itu diundang, saya juga diundang. Tapi saya nggak datang, saya sudah tahu seperti itu, saya nggak datang. Baru kemudian viral lah YouTube itu viral itu. Ya. Jadi Evangelis, intinya gini, coba saya tambahkan sedikit. Ya boleh, silakan. Perjanjian jual beli itu dari Gereja Kerasulan Baru menguasakan kepada saya. Ya. Yang membeli itu atas nama pribadi, saudara Matias. KTP-nya Katolik, dia mengatakan nanti untuk pelayanan untuk gereja. Ya sudah, akhirnya disetujui oleh pihak pengurus, disetujui, terjadilah itu perjanjian jual beli itu. Disetujui pusat langsung ya juga ya? Iya.
Terus gini Evangelis, sebenarnya uang dari penjualan gereja itu yang saya dengar adalah untuk menyokong pembangunan gereja yang lebih besar yang di tempat-tempat lain. Itu betul ya? Karena setahu saya gereja Kerasulan Baru itu adalah gereja yang sangat besar di Indonesia, Evangelis. Gimana Evangelis? Menurut Evangelis? Ya, kalau seperti itu harus klarifikasi dulu langsung pada pengurus gereja ya. Karena yang namanya uang kalau udah dikelola itu kan nanti kan dicampur. Uang kita menganut asas keuangan kita itu kan sentralisasi di pusat yang menentukan semuanya. Uang itu kan langsung masuk satu rekening ke sana. Jadi ya terserah saja, saya kurang tahu dari pihak badan pengurusnya. Tapi bisa jadi seperti itu karena memang banyak gereja-gereja yang membutuhkan pembangunan. Baik yang gereja yang harus direnovasi, diperbesar, maupun juga pembelian lahan dan gereja-gereja yang baru. Baik, Evangelis, terima kasih penjelasannya. Lalu gini, Evangelis, saya mungkin agak tanya saya keluar sedikit dari topik ya. Sebenarnya kalau Evangelis boleh tahu nih ya, kalau gereja di dari distrik Evangelis sendiri itu berapa gereja Evangelis? Mulai dari Jogja sampai Klaten gitu. Jogja ada sekitar berapa ya? Di tempat saya 8, di sana itu lipat 2 mungkin 16-an. Luar biasa juga itu. Banyak itu 16 gereja. Saya awal mulanya kalau yang sebelumnya ya saya melayani Mawen, Ngantong, Klaten, Cetane itu Kurung, terus ada di Wonogiri itu Giri Tontro, ada di Sragen, kemudian satu lagi yang ada di Kartosuro, Bokajen. Ya. Ada satu lagi bersama Gentan itu. Tidak termasuk Surakarta berarti ya? Ya itu memang distriknya itu sekarang namanya subdistrik. Oh, subdistrik Surakarta ya. Baik. Subdistrik Terima kasih ya. Terima kasih Evangelis Wahyu ya. Bagi teman-teman silakan yang misalnya mau bertanya sesuatu gitu kepada Evangelis, dimohon dipersilahkan. Silakan mulai dari siapa dulu? Pak Hindra dari Australia, silakan Pak Hindra. Ya, salam kenal Pak Wahyu. Saya Hin dari Australia. Ini Pak Wahyu. Dari tadi Pak Wahyu hanya memberikan narasi-narasi ya. Tetapi mungkin teman-teman dari YouTube ini ingin meminta data yang bisa diperlihatkan supaya membuktikan bahwa Pak Wahyu ini benar-benar memberikan bukti gitu loh Pak. Sepertinya jangan hanya narasi aja gitu. Kalau bisa ditambahkan dengan bukti-bukti, maka apa yang kita perjelas atau kita klarifikasi ini semakin mantap gitu loh Pak. Silakan Pak. Apakah foto KTP dari pembeli misalnya bisa jadi bukti bahwa dia itu ternyata KTP-nya itu adalah termasuk secara data di KTP itu saudara kita karena Katolik. Gitu ya. Boleh Pak. Ya, karena itu Matias itu nama Matias itu kan didengung-dengungkan Pak di YouTube mereka itu yang sudah beredar. Silakan Pak. Iya. Tapi nge-share-nya gimana? Saya nggak bisa. Kirim ke saya Pak. Kirim ke saya Pak. Ada di galeri. Ya. Kirim ke WA saya Pak. Kirim ke WA saya. Pak Wawan. Iya. Ya. Kirim ke WA. Ya, nanti Pak Wawan nanti. Saya yang share ya. Ya. Silakan teman-teman sambil ngobrol. Ada nggak Pak? Ya, ini Pak. silakan. Waktu pembelian itu ada nggak? Biasanya kan ada foto. Nah, ada nggak foto? Foto orang yang membeli itu Pak. Waktu di notaris di mana gitu. Foto diserupakan Pak, itu Pak. Oke. Iya, foto di notaris ada tapi saya enggak di-share, belum minta. Tapi memang di foto-foto di situ. KTP-nya dulu ya. Ya Pak, silakan. Kirim aja ke saya, Bang Lis. Siap. Ya, Pak Uli, lanjut Pak Uli. Itu Pak Uli, ini Esen. Ya, selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam. Begini Pak, Bapak tadi mengatakan ada
perjanjian jual beli ya, PJB ya, dengan notaris kan. Ya. Kira-kira apakah nanti misalnya apakah memungkinkan misalnya Halo. Jadi lebih kuat ya buktinya supaya kita juga enak mengklarifikasi ini, karena ini kan isunya sudah menjadi liar di media sosial dengan framing-framing dari pihak Muslim ya, gitu. Karena saya kira dari notaris itu sangat penting sekali, itu adalah satu bukti di mana memang pembelian ini dilakukan dengan tipu muslihat begitu Pak. Oke ya, Sobat Waras, jadi jelas ya. Ya, itu adalah kebohongan yang luar biasa dan memang ajaran seberang ini, RT 6, RW 6, Kang 6 ini, ya memang selalu didasari dengan kebohongan dan kebohongan. Bahkan mereka menyiarkan ajaran mereka juga dengan kebohongan dan kebohongan. Itulah warna mereka kawan-kawan. Dan mereka bangga. Ya, kebohongan itu lalu mereka publikasikan di YouTube, viralkan di YouTube. Akhirnya ketahuan juga kan? Nah, itulah kawan-kawannya. Makanya firman Tuhan mengatakan, bapa segala dusta itu adalah iblis, setan. Nah, dan siapa yang suka berdusta, ya bahkan menyiarkan agama dengan dusta, dengan kepalsuan, ya berarti dia sedang menyiarkan agama setan dan iblis. Kira-kira begitu. Kawan-kawan, saya mohon dengan sangat bantu viralkan ini. Viralkan ini supaya mengcounter, ya, mengcounter koar-koar para iblis itu di luar sana. Ya, supaya mereka sadar dan waras, ya. Apa yang mereka lakukan itu adalah kebohongan. Dan mereka bangga. Ya, jadi jangan mau lagi ya ngikutin ajaran kebohongan ya, ajaran dusta. Akan pasti membawa Anda kepada kebinasaan kekal. Begitu dulu video ini. Salam sejahtera. Jangan lupa subscribe ya. Pion 7 channel. Juga Pavel 88 channel. Bantu like. Viralkan video ini. Dan Sobat Waras yang ingin membantu pelayanan Pavel di pedesaan. Langsung aja lewat nomor rekening yang ada dan laporan keuangan kita sudah tampilkan di awal video tadi ya. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, salam waras. Tuhan berkati dan oke deh. Supaya lebih detail ini ya. Laporan keuangannya ya. Ya, ini lokasi gereja yang kita beli. Ya, dan kemarin uang yang masuk itu sekitar 50 juta ya. Bukan 30 miliarnya. Ini yang masuk 50 juta. Dan saya sudah ambil 20 juta. Ya. Sisanya 30 juta 835 589 rupiah. Ini 03-nya salah ya. Cuma 20 ya. Dan 20 juta itu saya tarik untuk melunasi tanah gereja dan membeli beberapa perlengkapan ya untuk administrasi kita ke depan. Begitu kira-kira laporan dari saya. Ya, saya terbuka semuanya dan semua dilihat oleh Sobat Waras dan bantu untuk terus dukung kami untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini dan semua data keuangan akan saya tayangkan di channel ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan memberkati dan salam.